Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali kepada para peserta webinar online medis Bedside Hospital hari ini. Kita akan lanjutkan acara kita pada hari ini adalah pemaparan atau presentasi yang dilanjutkan dengan diskusi oleh Dr. Dasaat Mulyono, spesialis jantung pembuluh darah. Sebelum beliau memaparkan presentasinya, akan saya bacakan mengenai CV-nya. Dr. Dasaat Mulyono, spesialis penyakit jantung pembuluh darah. Dari pendidikan, dari riwayat pendidikan, beliau adalah lulusan ujian Sipenmaru SMPTN tahun 85 yang terbaik, lulus kedokteran UI tahun 87 dengan summa cum laude. Lalu beliau melanjutkan pendidikan penyakit dalam di Australia, di Melbourne, dan juga pendidikan spesialis jantung di Australia di Sydney, dan juga beliau meraih pendidikan PhD-nya di University New England Sydney, pendidikan biomolekuler di Monash di Melbourne, di Monash University. Lalu beliau melanjutkan lagi pendidikan jantung intervensi di Australia, di Melbourne, dan dokter pertama di Indonesia dengan kualifikasi Australia atau FARCGP, FAACP. Lalu beliau kembali ke Indonesia pada tahun 2002 untuk menjalani adaptasi di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Dan beliau juga telah bekerja di beberapa rumah sakit di Indonesia, yaitu di Rumah Sakit Medistra sebagai spesialis penyakit dalam dan penyakit jantung intervensi. Beliau pernah bekerja di Rumah Sakit Global Medika Tangerang dan juga di Omni Hospital Alam Sutra, dan saat ini beliau adalah Kepala Pusat Layanan Jantung Intervensi di Bedside Hospital Gading Serpong, Tangerang. Beliau juga adalah seorang founder lifestyle medicine atau reversal heart disease pertama di Indonesia. Lainnya adalah beliau seorang fellow dari berbagai macam organisasi, yaitu Fellow Royal Australasian College of Physicians, Fellow of Internal Medicine Society of Australia New Zealand, Fellow of Cardiac Society of Australia New Zealand, Fellow of Indonesian Heart Association, and member of American Society of Cardiovascular Angiography and Intervention. Beliau adalah dokter yang sangat berpengalaman dalam melakukan angiografi, intervensi atau VCI sejak tahun 1995, dan beliau sangat berkompetensi dalam mengerjakan kasus-kasus sulit atau complex cases dalam terapi intervensi koroner. Beliau akan hari ini menyampaikan topik beliau, yaitu menjaga kesehatan jantung di masa pandemi. Kepada Dr. Dasaat Mulyono, saya persilahkan. Terima kasih Dr. Rian atas introduction-nya. Selamat pagi, salam sejahtera. Mungkin bisa saya mulai ya. Jadi topik saya adalah menjaga kesehatan jantung di masa pandemi. Nah, kita tidak bisa memisahkan antara kesehatan jantung dengan kesehatan tubuh pasien secara seutuhnya, terutama di masa pandemi ini, di mana ada ancaman untuk terkena COVID-nya. Nah, kita tahu berita akhir-akhir ini akan masuk COVID ya, yang disebut Omicron ya, varian yang baru gitu. Nah, jadi saya rasa topik ini menjadi sangat relevan dan sangat penting untuk kita ketahui, karena sampai sejauh ini saya sudah menangani kurang lebih 3.000 kasus COVID ya. Bukan di rumah sakit, karena rumah sakit kita tidak terima pasien COVID secara umum ya. Tapi kita ada ruangan khusus, tapi lebih ke arah private practice atau pelayanan di luar rumah sakitnya untuk pasien-pasien COVID. Nah, kita tahu ada pepatah, superior dokter adalah seorang dokter yang bisa mencegah pasiennya
terkena penyakit. Ya. Nah, dokter yang rata-rata adalah dokter yang bisa menangani sebelum penyakitnya itu menjadi berat. Sedangkan inferior dokter atau dokter yang kurang lah gitu, dia menangani setelah penyakit itu betul-betul menjadi penyakit. Jadi kita ingat bahwa superior dokter adalah dokter yang bisa mencegah jangan sampai pasiennya itu kena sakit. Nah, dalam hal pandemi COVID, kita coba pasien itu kita siapkan supaya kalau pasien itu terkena COVID, jangan sampai meninggal atau cacatnya. Nah, jangan pernah lupa, pendapat ini bergeser terus. Pada saat ini, ketika kita ngomongin konsep mengenai lifestyle medicine, yaitu mengubah lifestyle dari pasien, itu banyak yang dokter-dokter yang tidak welcome ya. Kita ingat bahwa pada tahun 1950-an, bahkan dokter-dokter menganjurkan pasiennya untuk merokok. Ya, kita harus ingat itu dalam sejarah. Jadi saya tidak kaget kenapa saat ini lifestyle medicine yang sudah berkembang di luar negeri, tetapi di negara kita masih sangat resisten dokter-dokter untuk mengikutinya. Nah, ini juga terjadi ya pada tahun 1950-an, dokter-dokter malahan menganjurkan orang merokok, tapi zaman sekarang kita tahu hampir semua dokter melarang pasiennya merokok karena kita tahu bahwa rokok itu efeknya buruk. Nah, nanti ke depannya saya yakin akan terjadi hal yang sama terhadap soal lifestyle ya termasuk makanan. Nanti akan banyak dokter-dokter yang melarang pasiennya makan makanan yang tidak sehat. Saat ini kita merupakan promotor pertama yang melakukan lifestyle medicine ini, tapi nanti ke depannya akan banyak sekali yang mengikutinya. Saya yakin tentang itu. Nah, kita lihat diskusi COVID ini atau diskusi jantung itu tidak bisa dilepaskan dengan COVID karena cara penanganannya atau preparation daripada pasien itu mirip-mirip ya. Nah, kita lihat angka kematian di negara kita, kematian COVID itu 3 di antara 100 pasien. Di Singapura jauh lebih baik ya, 3 di antara 1000 pasien. Di Amerika 3 di antara 200. Cuma kita lihat di Butan 1 di antara 1000. Ya, jauh lebih baik daripada Singapura. Nah, optionnya untuk kita yang tinggal di Indonesia ada beberapa cara untuk menghindari kematian COVID. Satu, kita pergi ke Singapura karena angka kematian di sana lebih rendah ya. Ada beberapa sejawat lain yang saya tahu yang sudah lari ke Singapura sejak bulan Maret tahun lalu ya. Sampai hari ini belum pulang. Karena takut meninggal ya di Indonesia karena angka kematian Singapura lebih kecil. Atau kita bisa membeli sebuah pulau atau tinggal di suatu pulau yang jauh daripada orang-orang sehingga tidak ada interaksi, atau kita pergi ke negara yang sistem kesehatannya sangat canggih ya, seperti Singapura atau Amerika. Nah, kalau option ini tidak ada, maka kita jangan kecil hati. Saya sendiri tidak melakukan ketiga option ini. Karena kita sudah tahu rahasianya bagaimana supaya kita survive dari COVID ya. Saya sendiri adalah penyintas ya, atau sudah kena COVID bulan Mei yang Delta. Karena saya mengobati 30 pasien COVID tiap harinya, akhirnya terkena masuk akal dan saya nggak kaget dan tidak pernah nyesal. Karena kita udah tahu bahwa saya sudah ngobatin pada saat itu udah banyak sekali pasien COVID dan belum ada yang meninggal. Dan memang terbukti dengan lifestyle medicine saya, itu saya kena COVID di rumah saja, tanpa obat-obatan yang super mahal, ya itu 5 hari, saya hari ke-6 kembali bekerja. Nah, kita lihat ini sesuatu yang dari awal saya tekankan kepada pasien saya. Coba kamu lihat Butan ya, kenapa kok angka COVID di Butan kematiannya kecil sekali. Sampai hari ini
ini diambil kemarin ya, 3. Indonesia udah 143 ribu lebih ya. Amerika sangat tinggi ya. Nah, kita lihat Bhutan itu mempunyai lifestyle yang baik ya. Kebanyakan orangnya adalah vegetarian dan kebanyakan mereka kurus-kurus, kerja keras ya. Mereka banyak yang bercocok tanam. Angka kemungkinan kita tahu ada hubungan antara COVID dengan vitamin D, juga ada hubungan antara penyakit jantung dengan vitamin D. Nah, di Bhutan itu kemungkinan orang defisiensi vitamin D lebih kecil karena mereka biasanya bekerja outdoor ya, dan juga lingkungan kerja mereka lebih memungkinkan untuk terekspos sinar matahari. Nah, ini tidak banyak orang melihat ini ya, tapi kita orang-orang yang cerdik harusnya bisa melihat ini dan kita diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga kita bisa bertanya kenapa angka kematian di sana sangat kecil, dan dari situ kita bisa memformulakan rahasia ini. Nah, kita lihat lagi kedua, yaitu pada bayi dan anak-anak. Ini tadi saya katakan hubungan antara COVID dengan jantung sangat erat. Kita tidak melihat bayi atau anak-anak terkena serangan jantung ya, atau terjadi sumbatan koroner. Nah, demikian juga kita tidak melihat bayi atau anak-anak yang meninggal ya, tidak banyak, sedikit sekali. Kebanyakan yang meninggal itu yang mempunyai komorbiditas yang tinggi. Nah, kita selidiki kenapa? Karena mereka itu mempunyai endotel ya, di dalam pembuluh darah kita ada lapisan endotelium. Nah, lapisan endotelium mereka adalah sangat bagus dan mereka mempunyai fungsi clotting. Dalam hal ini darahnya tidak mudah membeku, sehingga kalau kena COVID kita tahu 50-60% daripada pasien-pasien COVID meninggalnya karena komplikasi kardiovaskular. Nah, mereka juga mempunyai, kita tahu virus COVID ini nempelnya di ACE2 reseptor. Mereka mempunyai jumlah ACE2 reseptor yang lebih kecil dan juga tidak gampang di virus COVID itu melekat terhadap mereka. Ya. Nah, juga imunitas yang sebelumnya ya kemungkinan besar didapat dari ibunya atau dari penyakit virus yang tidak terdeteksi sebelumnya. Nah, mereka juga mempunyai strong. Jadi kita tahu bahwa sistem kekebalan tubuh itu ada kekebalan tubuh yang disebut humoral, yaitu melalui antibodi atau dan kekebalan tubuh yang disebut innate immunity. Itu meliputi daripada kekuatan daripada T cell dan natural killer cell ya, NK cell kita. Nah, pada bayi-bayi dan anak mereka kemungkinan besar innate immunity-nya lebih kuat. Karena mungkin juga karena mereka menerima vaksin BCG ya. Juga kemungkinan penyakit komorbid lebih kecil. Kita lihat kebanyakan anak-anak sama bayi angka kemungkinan kejadian komorbid seperti sumbatan jantung tadi, darah tinggi, kencing manis, kolesterol segala macam itu jauh lebih kecil. Mikrobiota ini juga suatu teori yang sangat penting. Mereka makan, anak-anak kecil ini makan relatif lebih sehat daripada orang dewasa. Kita masih ingat waktu kalau kita masih ingat kita punya anak, kita berikan makanan bukan yang enak ya, tetapi yang sehat. Kita sangat senang kalau anak kita makan makanan yang sehat. Nah, ketika mereka sudah umurnya meningkat, kita sudah tidak bisa atur lagi, mereka udah mulai bersekolah, mereka mulai makan yang macam-macam ya, sehingga terjadi perubahan dalam mikrobiota atau kuman-kuman di usus itu. Karena kuman-kuman di usus itu merupakan kunci daripada imunitas tubuh seseorang. Nah, ada senyawa yang disebut nitric oxide. Nah, nitric oxide pada bayi-bayi dan anak kecil ini sangat tinggi. Nah, itu melindungi pembuluh darah mereka. High melatonin. Melatonin juga merupakan senyawa yang membuat tubuh kita ini kalau tidur lebih rileks ya, sehingga istirahatnya bisa lebih penuh, sehingga pemulihan sel-sel menjadi lebih kuat ya. Strong mitokondria. Mitokondria ini adalah semacam generator di dalam sel yang kalau dia kuat
dia juga mempertahankan sel itu untuk diinvasi oleh virus COVID. Nah, kita tahu anak-anak dan bayi mempunyai mitokondria yang kuat. Nah, kita mempunyai lifestyle yang bisa membuat tubuh seseorang itu bergeser menjadi lebih muda 10-20 tahun ke belakang. Sehingga kalau tubuhnya, sel-selnya kuat, kemungkinan dia terkena COVID sampai ambruk atau meninggal akan lebih kecil. Satu lagi, anak-anak kita tidak mengenal apa atau jarang ya, anak-anak terkena panik. Nah, kita tahu badai sitokin yang banyak membuat pasien-pasien dengan COVID meninggal itu diinduksi oleh karena pasiennya panik ya. Nah, belakangan baru dirilis ya bulan Oktober ini ada satu obat antidepresan namanya fluvoxamine itu menurunkan beratnya daripada pasien-pasien terkena COVID. Saya memakai obat bukan fluvoxamine tapi saya pakai obat-obat penenang dan obat-obat tidur untuk pasien-pasien COVID itu udah lama ya dari tahun lalu bulan Maret. Dan ternyata memang hasil studinya menunjukkan memang berguna dia untuk menurunkan angka kejadian cytokine storm. Nah, kita pelajarin dari Blue Zone. Blue Zone ini juga tempat-tempat di mana rakyatnya itu umurnya panjang-panjang ya. Umurnya bisa sampai 120 tahun. Nah, mereka ini jarang punya pasien-pasien yang terkena kanker, pasien-pasien yang terkena infeksi meninggal, pasien-pasien terkena jantung atau stroke atau penyakit-penyakit lainnya. Nah, kita bisa pelajari rahasianya apa, kok mereka ini bisa relatif resisten ya dalam hal ini terhadap penyakit-penyakit infeksi dan penyakit-penyakit jantung. Rahasia mereka apa sih? Nah, itu coba kita pelajarin, nanti kita bisa tahu, kita bisa ikutin dan kita bisa mendapatkan benefit yang sama seperti mereka. Nah, ini ada beberapa penulis ya menuliskan dalam hidupnya dulunya sering kena flu, tetapi setelah mengikuti pola hidup yang sehat tidak pernah kena flu atau hampir tidak pernah terkena flu atau terkena flu tapi ringan. Ya, ini sebelum COVID. Jadi kita tahu kurang lebih apa sih rahasianya supaya daya tahan tubuh kita kuat, supaya kita itu jangan terkena sumbatan jantung. Nah, untuk penyakit COVID tadi sehubungan dengan akan datangnya Omikron ini, kita tahu bahwa bagaimana kita mengobati pasien COVID dengan satu antivirus. Sampai hari ini antivirus yang betul-betul berguna masih dalam perkembangannya dan belum ada di negara kita. Yang kedua adalah jalur antiinflamasi. Nah, dalam lifestyle medicine kita sangat kuat membuat pasien itu inflamasi di tubuh pasien itu hampir tidak ada. Maka itu tidak aneh kenapa pasien-pasien kita yang mengikuti pola lifestyle kita itu tidak ada yang meninggal terkena COVID ya. Yang ketiga adalah antibody treatment, yaitu yang kita tahu dengan vaksin, pemberian vaksin sehingga terbentuk antibody untuk melawan COVID. Tapi ingat beberapa varian daripada COVID diduga saat ini seperti Omikron kemungkinan besar resisten. Ya, kemungkinan besar dia bisa escape daripada antibody. Jadi kita hanya mengharapkan satu lagi, yaitu innate immunity. Yaitu yang tadi saya bilang menyangkut kekuatan dari T cell dan natural killer cell kita dan mitokondria kita dan sel kita secara keseluruhan untuk melawan COVID ini. Waktu saya terkena COVID, saya belum divaksin. Ya, ternyata cukup 5 hari, paru-paru bersih, dimer bagus, semua darahnya parameternya bagus. Cuma semua gejalanya saya dapat itu, saya masih ingat. Dan 5 hari sembuh. Ya. Nah, kemudian kita bisa lihat ini sekarang diet, kita mulai diet ini kita ributin dari tahun lalu ya. Bulan Januari juga sebetulnya saya mungkin orang pertama yang mendiagnosis penyakit COVID di klinik saya. Cuma pada waktu itu Indonesia menyatakan bersih dari COVID, jadi saya diam saja. Saya coba bilang sama pasiennya, you kena COVID, udah pasti itu. Satu pasien saya pergi ke Singapura, dikonfirm memang COVID. Itu jauh sebelum Maret. Nah, kita lihat pada waktu itu kita sudah mainkan dengan pengubahan pola hidup. Nah, ini paper-paper yang baru dirilis ya, hubungan diet dengan immune system itu lihat 2021. Jadi mulai populer sekarang, orang mulai peneliti-peneliti mulai melihat hubungan kok orang-orang yang dietnya baik, kenapa kok dia
kena COVID-nya ringan. Kenapa imun sistemnya baik? Ya ini mulai banyak dipublikasi. Kemudian dirilis ya di jurnal Lancet ya, plant-based diet atau orang yang pescatarian yang suka makannya cuma sayur-sayuran dengan ikan, itu menurunkan kemungkinan beratnya gejala kalau terkena COVID atau angka kematian juga diturunkan. Jadi kita lihat diet ini mulai populer. Tadi seperti saya bilang, cepat atau lambat pasti banyak dokter-dokter kita yang akan mulai melakukan lifestyle medicine. Dan kita bersuka cita, kita siap untuk merangkul mereka. Nah, bagaimana sih pasien kok bisa meninggal dari COVID ya? Kembali lagi saya katakan, kalau salah satu 60% daripada pasien-pasien yang meninggal karena COVID itu karena jantung ya atau sistem vascular blood clot. Jadi dia meninggalnya karena kena serangan jantung atau stroke atau terjadi gumpalan di otaknya atau gumpalan di pembuluh darah di parunya yang disebut pulmonary embolism. Nah, kemudian mereka meninggal karena kejadian cytokine storm atau badai sitokin atau imun sistemnya kalah ya tidak bisa melawan virus. Nah, kemungkinannya lebih besar bagi orang yang tidak divaksin, lebih kecil untuk orang yang sudah divaksin. Ya, hal-hal lain adalah penanganan yang lambat. Ya, kadang-kadang pasien datangnya ketika oksigen saturasinya sudah terlalu rendah. Ya, nah itu membutuhkan perawatan yang lebih intensif. Nah, juga kita jangan pernah lupa waktu saya kena COVID itu bulan Mei, ya itu medical support itu sangat minim. Ya, oksigen tidak ada di mana-mana habis. Mau masuk rumah sakit untuk diinfus, pasiennya nggak bisa makan, nggak ada fasilitasnya. Vitamin habis, ya saya ingat mau membeli vitamin C habis, vitamin D habis, ya semuanya susah banget. Nah kita siap-siap aja kalau misalnya ada varian baru, kita harusnya mempersiapkan nih jauh-jauh sebelumnya, ya. Nah jadi jangan terlalu berharap dengan vaksin juga karena beberapa varian bisa escape daripada vaksin itu. Ya, tapi lebih ke arah kita memperkuat innate immunity kita. Memperkuat innate immunity hal yang sama juga lah memperkuat sistem jantung kita. Sehingga kemungkinan terkena sumbatan jauh lebih kecil. Ya udah gitu juga tidak ada koordinasi antara spesialis-spesialis ya di rumah sakit kadang-kadang yang nanganin dokter paru. Kenapa? Karena dokter jantungnya lagi ngumpet di rumah. Ya saya ingat malahan dianjurkan daripada asosiasi untuk kalau yang dokter-dokter yang umurnya di atas 50 lebih baik diam di rumah untuk sementara waktu. Takut terkena COVID ya. Tapi saya karena merasa terbeban dan mudah mengetahui rahasia ini, saya malahan menawarkan diri untuk mengobati pasien-pasien COVID. Nah, kemudian juga jangan lupa side effect medication. Ya, saya bingung di penanganan COVID. COVID itu kita tahu antivirusnya nggak ada. Kok dikasih antibiotik, kok dikasih antivirus yang begitu banyak yang belum ada bukti ilmiahnya. Tapi semua obat ini mempunyai efek samping. Akhirnya pasiennya meninggal karena efek samping obat. Atau overtreatment dengan terapi yang belum ada bukti ilmiahnya. Pasien diberikan gamma ras. Gamma ras itu sebetulnya tidak ada bukti ilmiahnya. Yang ada adalah plasma konvalesen. Sedangkan untuk mendapatkan plasma konvalesen itu sangat sulit ya. Nah ini contoh-contoh kenapa pasien-pasien akhirnya celaka dan meninggal. Nah jadi kita pelajarin lagi kalau kita mempunyai cara untuk mencegah terjadinya badai sitokin, mencegah terjadinya blood clot dan terjadinya komplikasi vaskular, artinya kita lakukan pemeriksaan pada pasien kita, jangan ada sumbatan jantung nih sebelum COVID nih, kita betulkan dulu kalau dia ada sumbatan jantung di koronernya itu kita perbaiki dulu, kalau dia ada kolesterol tinggi kita perbaiki, ada kencing manis kita perbaiki, ginjalnya buruk kita perbaiki dulu, kemungkinan dia terkena COVID meninggal kecil sekali. Ya, jadi hal yang sama yang dilakukan kita untuk menangani, membantu pasien kita untuk siap ketika varian COVID apapun yang datang, itu sama dengan
caranya mencegah juga pasien itu supaya jantungnya jangan sumbat-sumbat melulu. Ya, maka itu saya bilang ini topiknya relevan sekali antara COVID dengan penanganan untuk pencegahan supaya jangan terjadi sumbatan jantung. Nah ini semuanya bukan cerita hisapan jempol ya. Semua teori kita didukung oleh pemenang Nobel. Ya kayak Elizabeth Blackburn ngomongin tentang telomer ya. Telomer itu kalau kita makin menua, telomer kita makin memendek. Kalau kita punya lifestyle baik, telomer kita memendeknya lambat. Sehingga kita lebih awet, tubuh kita lebih awet. Jadi kita bisa umur biologisnya misalnya 60, tetapi badan kita sefit umur 30-an. Ya. Nah itu oleh Elizabeth Blackburn beliau menang Nobel. Kemudian tadi nitric oxide itu 1998 memenangkan Nobel Prize juga. Jadi ini bukan cerita hisapan jempol. Kalau orang nitric oxide-nya kita tinggikan, maka kemungkinan terjadi sumbatan jantung akan lebih kecil. Nitric oxide itu bisa ditinggikan hanya dengan mengubah lifestyle. Dalam hal ini mengubah pola makanan dengan pola makanan yang sehat. Ya. Ada juga suplemennya, cuma suplemennya tidak tersedia di Indonesia, harus kita import dari Amerika dan harganya cukup mahal. Kemudian Joshua Lidenberg itu ngomongin tentang mikrobiota, itu udah lama ya, 1950-an. Tentang kalau usus dari seseorang dihuni oleh kuman-kuman yang sifatnya lebih ke arah vegan, maka kemungkinan dia terkena penyakit akan lebih kecil. Ya luar biasa, cuma sayangnya banyak dokter-dokter tidak bisa mengaplikasikan molecular biology science ke terapan ya, karena pelajaran molecular biologinya sangat lemah pada waktu kita dididik di sistem kedokteran kita. Ya, kemudian ini ada beberapa lagi, Yoshinori Osumi dari Jepang membicarakan tentang intermittent fasting. Kita tahu kalau orang yang puasa ya beberapa jam itu sel-selnya menjadi kuat. Ya, Kornberg ngomongin tentang bagaimana caranya memperkuat mitokondria dari seseorang. Ya, nah Otto Warburg ngomongin tentang alkaline. Alkaline ini kalau kita banyak makan yang sifatnya kita banyak makan refined carbohydrate seperti nasi, mie, roti ya, itu refined karbo yang tidak ada, yang sangat mungkin tidak ada seratnya. Itu sama daging-dagingnya, kita banyak produk hewani, itu membuat badan kita alkaline, bukan darahnya ya, bukan pH ya. Kita ngomongin tentang, kita tahu dengan kita lihat pH di urinnya. Kalau pH di urinnya alkaline, nah itu artinya dia banyak makan sayur-sayuran, makan makanan yang sehat. Kemungkinan dia untuk kalau terkena COVID meninggal lebih kecil. Yang kita lihat pasien-pasien yang makannya daging, pasien-pasien yang makannya karbo, kemungkinan meninggal lebih besar. Waktu itu ada beberapa dokter yang menganjurkan pasien-pasien dengan COVID untuk makan makanan yang bergizi. Apa itu? Jadi makan apa maksudnya makan bergizi? Dia bilang, oh makanlah produk-produk hewani seperti sapi, ayam, ikan. Saya bilang no. Produk-produk hewani ini adalah kebalikannya. Kita lihat Amerika, Jerman, Prancis dan lain-lain. Mereka itu negara maju. Mereka tidak kekurangan gizi. Kenapa yang meninggal banyak sekali? Kita lihat Bhutan yang meninggal sedikit. Bedanya apa? Kemudian saya lihat karyawan saya yang dari kampung kena COVID juga, belum ada yang meninggal. Ya, kita lihat bukan hanya karyawan saya, tapi saya tanya-tanya ke pasien saya, kamu punya nggak pabrik yang isinya orang-orang yang banyak jemur, kurus, relatif banyak makan sayur, ada yang meninggal kena COVID? Nggak ada dok, sama sekali tidak ada. Nah, jadi kita pelajari jangan sampai kita ikutin sesuatu nasihat yang tidak ada basic ilmiahnya. Ya, akhirnya kita celaka. Ya, maka itu saya bilang tadi, bukan suatu kebetulan kita 3.000 pasien kita rekrut dengan teori-teori ini yang nurut, belum ada yang meninggal. Padahal mereka mempunyai komorbiditas. Ya. Nah ini bukunya banyak, cuma kembali lagi bukunya tidak ada di textbook kedokteran.
Kenapa? Amerika adalah negara demokrasi, ada kebebasan untuk orang boleh berkembang sebebas-bebasnya. Ya, artinya kalau kita buat buku masuk dalam textbook kedokteran itu pengarangnya banyak, ya, sehingga kemungkinan kita mendapatkan untung besar dengan buku itu kecil sekali. Dan juga yang beli palingan mahasiswa kedokteran atau dokter-dokter lain. Tapi buku populer itu dibeli oleh seluruh rakyat di dunia. Ya, jadi ada satu buku dijual 10 million, 10 juta eksemplar. Nah, kita bayangin 10 juta eksemplar, kalau satu buku aja kita dapat $5, 50 juta si dokter itu dapat. Lumayan kan? 50 juta US berapa tuh? Nah, jadi orang pada bingung kenapa buku rahasia ini tidak dipaparkan di buku kedokteran, tetapi adanya di popular book. Ya, termasuk penulis-penulis Nobel ini menulis bukunya di popular book karena tadi mereka hunting untuk mendapatkan gain daripada financial gain, ya. Jadi masuk akal itu hak mereka. Jadi itu salah satu rahasianya kenapa kita harus hunting ke buku-buku ini di popular books, bukannya di textbook kedokteran. Nah, jadi rahasia kesimpulannya kesehatan jantung itu untuk menang dalam hal ini kita masih dalam era COVID, belum bebas nih. Kemarin kita baru senang katanya kalau ke Singapura nggak usah karantina. Omikron muncul. Sekarang karantina lagi. Sama juga Australia juga. Tadinya udah senang-senang katanya karantina. Kita di Indonesia untuk orang yang datang dari luar negeri katanya karantina 3 hari. Kan naik lagi 8 hari. Jadi saya bilang belum selesai ini urusan COVID. Jadi kita masih dalam rangka bagaimana menang melawan si COVID ini. Nah, rahasia yang kita simpulkan adalah rahasia daripada kesehatan tuh 50% ada di makanan dan suplemen. Why suplemen? Karena kalau kita orang percaya pada awalnya Tuhan menciptakan bumi ini, itu makanan sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan, kacang-kacangan itu sehat luar biasa. Cuma karena ulah manusia itu sendiri, dia membuang limbah, kemudian juga mengubah sistem daripada sayur itu sendiri. Sekarang kan sayur bukannya dari tanah ya, kebanyakan hidroponik, kemudian juga buah aslinya misalnya buah jeruk. Kalau kita tanam di hutan, di tanah yang betul-betul subur, asam rasanya. Ini enggak, orang maunya buah jeruknya yang manis, bahkan yang enggak ada bijinya. Jadi genetically modified, vitaminnya hampir tidak ada. Khasiatnya beda sama yang dulu disuruh Tuhan kita makan. Ya, jadi jangan kaget, maka itu kenapa saya anjurkan pasien-pasien untuk mengambil suplemen. Karena dia butuh suplemen, karena makanan yang ada ini tidak lengkap dari suplemen. Nah, obat-obatan dan tindakan medis hanya perannya 20%. Ya, kita lihat, saya ini salah satu pakar yang ahli memasang cincin. Kita lihat orang-orang yang tidak mau mengubah pola hidupnya, dia akan menjadi langganan kita. Dia akan pasang cincin terus setiap tahunnya. Ya, sedangkan dalam sumpah kedokteran kita harus menolong pasien kita supaya dia jangan terkena penyakit. Nah, kita tentunya menawarkan mereka untuk melakukan lifestyle medicine dulu. Kalau mereka tidak mau, it's okay. For me it's okay. Kenapa? Mereka menjadi berkat juga untuk saya. Karena setiap kali pemasangan cincin kan mereka bayar. Ya. Nah, 15% dari olahraga. Kita tahu banyak juga bukan hanya pasien-pasien kita sangat malas untuk olahraga. Ya. Nah, dalam hal ini saya suka membuat webinar dan YouTube segala macam. Kadang-kadang ini memotivasi ya, karena kita harus tampil. Kalau kita tampilnya kita sendiri nggak olahraga, kita sendiri makannya nggak dijaga, nanti pasiennya yang ketawa, dia bilang ya dokternya sendiri nggak melakukan apa yang dia lakukan. Jadi ini menjadikan motivasi buat saya untuk tetap berolahraga, menjaga berat badan saya, menjaga saya punya penampilan dan segalanya gitu. Jadi termotivasi. Jangan lupa istirahat ya, tidur yang sehat. Banyak orang tidur tapi tidurnya tidak pulas, pikirannya melayang-layang. Memang dia tidur 8 jam, tapi bukan tidur yang penuh itu ya, betul-betul
relax gitu. Jiwa dan pikiran harus tenang. Nah, bagaimana tenang orang dia nggak tahu rahasia bagaimana dia kalau kena COVID bisa hidup. Nah, pasien-pasien yang ikut dalam lifestyle medicine kita, oh dia tenang. Karena dia udah tahu kalau kena nggak bakal meninggal, nggak bakal berat, nggak bakal sampai masuk rumah sakit, mau rumah sakit penuh juga is okay. Kayak waktu saya kena bulan Mei itu rumah sakit penuh, saya nggak masuk rumah sakit, saya di rumah isoman. Tanpa infus, tanpa apa-apa, cuma dengan gaya hidup sehat, vitamin dan obat-obatan sederhana, Panadol, Primperan ya untuk anti muntah dan obat batuk yang sederhana. Tapi alhamdulillah puji Tuhan sembuh. Nah ini ya secara singkatnya inilah rahasianya. Jadi untuk kita melawan baik melawan COVID maupun mencegah jangan sampai kita tersumbat kembali kalau kita punya sumbatan, BMI body mass index kita pertahankan antara 20-21. Merokok stop, kita ada alat ukurnya nitric oxide. Kita coba mempunyai nitric oxide yang optimum. Kita ada alat ukur kencing, ya urin agar alkaline. Nah kalau kita makannya, tadi saya bilang kalau kita makannya produk binatang, makannya yang gak sehat, oh urinnya akan acid. Nah itu siap-siap kalau kena COVID akan berat atau meninggal. Ya. Nah kemudian kita lihat blood sugar, kita ukurnya bukan dengan hanya HbA1c. HbA1c kita itu harus di bawah 5,5. 1 jam setelah makan, misalnya kita makan nasi, kita belum kencing manis. 1 jam setelah makan gula darah kita naik ke 150, not good. Ya, itu artinya yang kita makan terlalu banyak refined carbohydrate. Kita harus ubah banyak ke sayur. Kalau sayur itu kompleks karbohidrat, buah-buahan kompleks karbohidrat. Kita makan dengan daging-dagingnya ya. Jadi bukannya juicer tapi blender. Ya, atau kalau yang mau bisa juga salad mentah. Ya, kita harus mempunyai excellent microbiota. Saya teriak-teriak tentang teori ini sudah sejak tahun lalu. Ya, bagi yang ikutin sekarang udah banyak. Mereka untung, mereka belum ada satupun pasien saya, belum ada satupun yang ikut diet ini. Saya ulangi, pasien saya yang ikut program kita belum ada satupun yang kena COVID meninggal. Baik dia udah divaksin maupun belum divaksin. Ya, kemudian ada alat namanya TMAO, trimethyl methyl acid oxide. Nah ini ada amine oxide. Dia ini alatnya belum ada di Indonesia, baru ada di Cleveland Clinic. Kita lagi negosiasi untuk mendapatkan alat nih. Ini untuk alat saat ini purely riset ya. Karena saya seorang peneliti, saya tertarik. Kita mau lihat kalau misalnya orang-orang yang sudah terbiasa makan sehat ini, kadang-kadang nakal sedikit dia jajan Sabtu Minggu, itu TMAO-nya masih levelnya masih bagus gak? Ini belum ada penelitiannya. Saya tertarik untuk meneliti hal ini. Kemudian kita bisa lihat pasien-pasien yang kita kelola dengan baik pola hidupnya. White cell count atau darah putihnya itu rendah, ya. Jadi keseimbangan limfosit dan monocyte-nya itu perfect, ya. Laju endap darahnya rendah, kemudian HSCRP-nya rendah, AL6-nya rendah, kita lihat. Jadi dia udah siap kalau dia kena COVID, tenang-tenang di rumah, gak bakal terjadi apa-apa. Dan preparation ini jauh lebih murah daripada kalau dia sakit. Bahkan sakit ada kemungkinan meninggal. Ada beberapa pasien yang orang super kaya kena COVID meninggal juga. Udah diterbangkan pakai private jet meninggal juga. Sudah diberikan segala macam obat meninggal juga. Ya. Nah platelet itu fungsi agregasi harus dibuat hipoagregasi. D-dimer itu harus dibikin senormal mungkin. Nah kita lihat banyak orang sekarang malas, terutama oma-oma, opa-opa. Duduk di rumah seharian karena lockdown ya, karena PPKM. Nah di dimer yang tinggi ini kalau mereka kena COVID, waduh kemungkinan kena komplikasi karena kardiovaskular akan menjadi lebih tinggi. Mereka punya PR yang banyak yang bisa dikerjakan jauh sebelum kena COVID. Tapi kalau mereka nggak melakukan, salah mereka sendiri. Maka itu saya rasa, saya tertarik sekali untuk memberikan simposium ini supaya banyak orang secara luas tahu ini rahasianya. Ya, bahkan kita kalau bisa ikut ini, bisa bayangin nggak kayak Butan tuh, 3 di antara 1000 yang meninggal. LDL, kolesterol yang jahat, dibuat serendah mungkin. Jangan ditunggu sesudah kena COVID baru mau berobat kolesterol gitu. Setelah kena COVID baru jantungnya mau dibetulin. Jauh sebelum COVID kita periksa, kalau jantungnya ada sumbatan kita betulin.
tekanan darahnya kita perbaiki, ya. Kemungkinan yang ada sumbatan dibetulin tadi, kalau ada stroke atau apa kita betulin semua. Organ lainnya seperti kalau ada fatty liver, perlemakan hati kita betulin dulu, kita berat badan kita turunin, kita kasih obat, ginjalnya kita perbaiki, hormon supportnya kita perbaiki, innate immunity-nya kita perkuat. Ya, kemudian kalau dia mau vaksin silakan, antibodinya kita ukur. Kalau antibodinya udah agak rendah atau mulai menurun, nanti kita ada parameternya kapan perlu booster. Ya, tentunya ini dia harus diskusikan lebih lanjut ke tempat kita. Nah, jadi kita maunya orang itu walaupun umur biologisnya tua, tetapi dia umur fisiologisnya dia baik sekali, 20 tahun lebih muda. Ya, vitamin D juga penting tadi saya katakan baik untuk jantung maupun untuk COVID itu dibikin seoptimal mungkin. Untuk berjemur itu saya plus minus ya. Kita ada pasien sudah jemur 2 jam. Vitamin D-nya tetap rendah, dia perlu suplemen juga. Ya, dan 2 jam kalau kita seorang dokter mana ada waktu 2 jam untuk jemur sih. Saya sendiri minum suplemen vitamin D. Ya, yang sanggup melakukan fasting ya intermittent fasting. Sleeping harus betul-betul adekuat ya. Juga exercise jangan lupa tadi. Peaceful mind itu artinya jangan kita terbawa ya, kita ikutin YouTube yang saya bilang YouTube yang sampah tidak ada gunanya buat diri kita. Kita waktunya jangan dihabisin untuk itu. Tapi kita lihat YouTube yang berbobot, yang ini berguna untuk kesehatan kita, ini berguna untuk financial gain kita, ini berguna untuk anak dan cucu kita dan sebagainya. Jadi jangan ngabisin waktu nonton YouTube yang hanya hahaha hihi. Nggak ada gunanya ya, waktu kita sangat berharga karena ini kita berperang melawan COVID nih hidup dan mati, bukan main-main ya. Juga berperang melawan jantung juga hidup dan mati. Banyak sekali pada waktu pasien kita yang kecolongan sebelum COVID kita udah bilang harus begini, dia kabur hilang. Pas waktu kena COVID dia telepon kita udah terkena serangan jantung, it's too late karena semua rumah sakit penuh, akhirnya meninggal. Ya, jadi saya kembali lagi saya ulangi ini lagi sebelum badai Omikron terjadi ya. Nah, ini contoh pasien-pasien kita ya, kita udah sulap yang gemuk yang pertama kali keberhasilan daripada program kita lihat dari berat badannya. Ini kita sulap jadi kurus. Tuh. Ya, turun sampai 50-60 kilo. Oh, mereka sekarang fanatik sekali ikut diet kita. Seperti orang perokok, pertama kali kita suruh stop merokok, dia ngomel-ngomel. Tapi kalau dia sudah stop merokok, dia fanatik sekali. Ada orang di sebelahnya yang rokok, dia marah-marah. Nah, itu yang sudah terjadi sama pasien-pasien kita. Mereka fanatik, ada yang sampai kalau keluar kota, di kopernya bawa blender. Jadi pertama kali kalau dia sampai ke suatu kota, dia belanja dulu sayur-sayuran sama buah-buahan, luar biasa. Ya, ini contohnya yang lain, ini turun 60 kilo. Oke, jadi saya tutup dengan waktu kita sangat berharga. Kita invest di sesuatu yang meningkatkan daya pikir kita, meningkatkan kebijaksanaan kita. Pola pikir kita ubah menjadi ke arah pikiran yang bijak dan sehat. Kita invest sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan kita. Membuat kita semakin sehat. Jadi bukannya di masa PPKM kita duduk-duduk di rumah, ya, berat badan bertambah, ya, pikiran semakin butek, ya, bukan. Tapi itu adalah kesempatan kita untuk improve kita punya mind, improve kita punya health. Kita baca buku-buku yang bisa meningkatkan kita punya mind. Invest itu pada diri kita sendiri. Ada kalanya uang kita tidak bisa membeli kesehatan ya. Itu sudah terjadi, banyak orang kaya, super kaya meninggal kena COVID. Ya, saya rasa saya tutup sekian dulu, mudah-mudahan berguna baik bagi pencegahan COVID yang akan datang maupun untuk kesehatan jantung pasien pada khususnya. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya sampaikan kepada Dr. Dasaat Mulyono yang telah memaparkan
paparannya mengenai lifestyle medicine yang sangat menarik dalam rangka menjaga kesehatan jantung dan lainnya di masa pandemi COVID ini. Tibalah kita pada acara diskusi dan tanya jawab. Kami persilahkan kepada para peserta bila ada pertanyaan dapat disampaikan melalui panitia dan akan kita sampaikan kepada Dr. Saad untuk didiskusikan. Ini udah ada pertanyaan dari Ibu Cumiati, Dok. Izin bertanya, mikrobiota yang tadi dokter sebutkan, apakah pada anak-anak bisa diberikan dalam bentuk apa? Dan kalau ada pasien kena kelainan jantung, kita tahu mungkin diperlukan suplemen vitamin D pada dosis berapa yang dianjurkan untuk diberikan? Oke, pertanyaan baik. Jadi mikrobiota pada anak, mikrobiota itu terbentuk sesuai dengan pola makanan dari seseorang. Jadi kalau anak itu dari kecilnya kita kasih makan kacang-kacangan dan sayur-sayuran, maka mikrobiota yang mendominir dari usus mereka adalah mikrobiota vegan. Nah, mikrobiota vegan ini akan melindungi dia kalau dia terkena COVID, ya, atau dia terkena penyakit, ya. Nah, kalau untuk dewasa maka itu kita anjurin minimal 2 minggu vegan penuh. Supaya mikrobiotanya geser dulu, minimal itu. Nah, maka itu kadang-kadang ya selama ini kita masih keburu ya pada waktu pasiennya datang kena COVID, saya langsung ubah makanannya jadi vegetarian. Nah, rada susah karena kalau yang udah kena COVID ada rasa mual, muntah. Jadi makanan ini sehat tapi tidak begitu enak, ya, tapi sehat. Maka itu saya anjurkan jauh-jauh sebelum kena COVID, dia ubah dulu mikrobiotanya ke arah mikrobiota vegan. Sehingga kalau dia ada COVID, dengar COVID apa, sekarang Omikron mau masuk, nanti ada apa lagi, kita nggak usah kebakaran jenggot, nggak usah takut. Karena kita innate immunity-nya udah dipersiapkan. Jadi semuanya kita udah perbaiki tadi. Vitamin D gampang sekali karena kita ada alat ukurnya. Ada beberapa vitamin belum ada alat ukurnya seperti vitamin C, vitamin B, selenium. Kita agak bingung berapa dosisnya, jadi kita pakai dosis standar. Kalau vitamin D kita pertama kali lihat berapa diukurnya, misalnya normalnya itu dalam masa COVID ini kalau bisa di atas 75 sampai 9. Ya, nah kalau dia datang ke kita cuma 9, ya kita bisa kasih 2 kali 10.000. Nanti 2 minggu lagi datang kita cek lagi. Nah kita ini, jadi tadi saya bilang kalau kita nganjurin mereka untuk berjemur, waduh, ada yang udah 2 jam berjemur juga naik misalnya dari 10 naik palingan ke 15. Ya tetap harus pakai suplemen gitu. Nanti kita perbaiki. Jadi ada datanya bahwa orang-orang yang vitamin D-nya adekuat, kemungkinan kena COVID sampai meninggal atau berat itu jauh lebih kecil daripada orang yang kekurangan vitamin D. Nah ini pada data sudah dirilis sudah lama. Kenapa sampai hari ini masih orang anteng-anteng aja gitu? Harusnya dia do something, prepare untuk sebelum badai bencana ini datang. Seperti kayak kita udah tahu nih, tahun lalu kita udah kena kebanjiran, sofa kita udah bablas abis. Tentunya tahun ini kalau kita tahu lagi, kecuali ada sistem perubahan gotnya diperluas atau apa. Kalau nggak ada kita tahu nanti kalau hujan akan banjir lagi. Kita siap-siapin sofa itu jangan ditaruh di lantai bawah. Atau kita naikin kita punya rumah. Kita udah siapin dulu dong. Jangan nanti begitu hujan gede baru lagi ya sofa saya kena lagi. Kan udah tahun lalu udah kena. Gitu ya. Maksudnya kita udah tahu ada orang nih udah tahu nih adiknya atau kakaknya udah kena COVID. Ya dia seharusnya siap-siap dong. Jauh-jauh sebelumnya dia udah tahu adiknya sama kakaknya berobat sama saya. Oh dia udah siap-siap dia ubah pola hidupnya lebih sehat. Kita sih banyak sih pasien-pasien yang udah berubah semenjak kejadian COVID itu. Kita tahu ada probiotik dong untuk suplemen. Itu membantu nggak untuk mikrobiota? Jadi kembali lagi probiotik ini topik yang menarik ya. Saya nggak anjurkan kalau orang itu bisa secara natural. Dia kan ada waktu banyak nih sekarang nih. Dia ubah dulu ke vegan diet. Nanti kita taunya kenapa. Pada waktu pertama kita tahu mikrobiota dia jelek. Kalau dia waktu pertama kali ngikut kita punya diet, itu malahan kebalikannya. Mahnya kembung. Ya, dia makan sayur, mahnya kembung. Mencret kadang-kadang nggak enak gitu. Tapi nanti kalau dia mikrobiotanya udah berubah menjadi mikrobiota vegan, dia kebalikannya. Kalau dia makan daging dia mencret.
Dia makan yang nasi goreng dia mencet, makan goreng-gorengan sakit leher. Nah, jadi kita udah tahu, kita udah secara clue-nya, wah ini mikrobiota udah geser nih ke arah yang perbaikan. Kayak saya sekarang kalau makan gorengan sakit leher. Jadi tentunya saya nggak bakal makan gorengan karena saya pikir, waduh, abis itu sakit leher kan lumayan sengsara, lebih baik nggak usah jadi makan gitu. Nah, kalau misalnya seseorang yang sudah vegan, udah baik, dia lagi kena apes, lagi kena diarrhea, dia lagi mencret atau apa, bolehlah kita kasih probiotik. Itu pun debatable, kadang-kadang kita mau yang mutunya tinggi. Kita harus lihat isi kontennya apa. Karena banyak yang dari kita kontennya kurang sempurna. Banyak yang orang beli yang import dari luar untuk probiotik gitu. Kita butuh yang dalamnya ABCDE ini yang memenuhi syarat nih yang untuk ke arah bisa meningkatkan imunitas kita. Pada anak kecil saya nggak anjurkan. Karena dia harusnya ubah pola makannya menjadi pola makan yang sehat. Kita lihat anak-anak zaman sekarang. Kita udah mulai kayak Amerika, maka itu angka kematian COVID tinggi, obesitas. Anak kecil sekarang obesitas sudah 50%, ya karena fast food. Makannya tiap hari makanan-makanan yang beli jajanan di luar, yang gizinya nol, ya akhirnya anaknya nggak sehat lah. Nanti anaknya udah menanjak 20 kena kencing manis. Anaknya ada kemarin pasien saya umurnya 28, sumbatan 12. Pasang cincin 12, ya luar biasa kan, padahal umurnya masih muda, kencing manis, ya. Jadi kayak hal ini kita punya preparation, kita prepare dari awal, dari jauh-jauh. Jangan tunggu udah kena baru kita mau berubah, gitu. Jadi intinya adalah pencegahan dari sedini mungkin, dok ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Dokter Nuvita. Apakah yogurt ini kayaknya mungkin maksudnya mikrobiota juga nih, yogurt bisa untuk menghindari COVID, dan apakah semua jenis yogurt ini baik untuk usus? Ini masih debatable juga dok, yogurt ini baik atau tidak untuk lifestyle, pola makan? Oke. Kalau jelas yogurt bisa menghindari COVID, no. Kalau menghindari COVID ya udah, kita nggak usah kebakaran jenggot sampai hari ini. Tentunya peneliti luar negeri sudah menganjurkan makannya yogurt, benar nggak? Nah, tapi kalau yogurt memperbaiki mikrobiota usus, debatable. Kalau dibandingkan dengan makan yogurt sama makan daging, ya betul yogurt lebih lumayan lah. Tapi yogurtnya tipe apa? Karena kita sekarang lebih ke arah plant based kan. Kita cari yogurt yang plant based. Ya, ada lagi yang untuk memperbaiki mikrobiota, orang makan sauerkraut itu yang dari Jerman. Kalau yang ini kimchi. Kalau yang produk dari Korea gitu. Tapi kalau kita makannya tadi saya bilang tiap hari sayuran, kacang-kacangan, 2 minggu berubah menjadi kuman vegan. Ya tahan-tahan aja. 2 minggu tahan-tahan, pertama kembung-kembung lah bla bla kayak waktu saya pertama kali ya agak karena untuk penderita yang hipotensi itu tensi langsung drop. Kita banyak pasien-pasien ikut diet ini, tensinya tadi obat tensi 3 lepas semua. Lepas semua obatnya, jadi tensinya malahan menjadi baik gitu. Jadi hati-hati, maka itu kita harus kontrol terus. Kita punya grup, kita bina di grup itu karena ini hal yang baru ya. Jadi harus kita karena kemungkinan orang nanti terpengaruh sama tetangganya dia quit atau menyerah itu besar. Jadi kita harus bina terus gitu. Maka itu kita nantinya ke depannya ada perkumpulan, nanti juga mudah-mudahan ada restoran yang mempersiapkan makanan vegan nih. Nah. Ya. Dan pertanyaannya tadi dilanjutkan, apakah lebih baik mentah atau direbus untuk sayuran bagi vegetarian itu dok? Pola makan. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kita selidiki, kita punya alat ukur nitric oxide. Ya, di bawah lidah itu beli dari Amerika. Ada yang darah tapi kita terlalu mahal, kita nggak beli. Nah, alat ukur nitric oxide ini kalau sayuran itu unik. Kalau dia direbus terlalu panas lama, habis semua nitric oxide-nya, rusak semua. Jadi kalau dia kukus, kita anjurin kukus, tapi kalah kalau dibandingin sama mentah. Kalau kuat mentah. Mentah itu nggak harus blender, bisa juga salad, bisa juga kayak kita kalau di Indonesia kan kredok. Cuma hati-hati sama bumbunya, karena bumbunya dia pakai kacang goreng, nggak sehat, pakai minyak-minyak sama gorengan. Nah, kalau dia sehat asinan ya, misalnya mentah betul-betul is okay. Tapi kalau saya, karena kita orang sibuk ya, kita mainannya blender.
di blender dengan buah yang manis. Jadi saya pagi misalnya kale atau rocket salad atau bayam, pokoknya yang hijau-hijau itu saya blender, jumlah sehari itu kebutuhan sayur kita itu 500 gram. Sedangkan yang rata-rata dimakan sama orang kita 20 gram. Kecil sekali. Dia cuma makan, dia bilang dia makan nasi uduk, ada 2 helai itu. 2 helai salada air, itu dia hitung makan sayur sama dia. Ya nggak cukup lah. Atau dia bilang makan pastel. Makan pastel yang mana digoreng, dalamnya ada wortel dikit, dia bilang itu sayuran bagi dia. Ya pantesan dia sakit. Maka itu jumlahnya harus 500 gram. Jumlahnya banyak gitu. Nah itu biasanya kalau nggak kuat satu hari bagi 2, jadi pagi sama malam. Kalau nggak kuat pagi aja gitu, pagi sama malam di blender, siangnya makan kacang-kacangan, kacang hijau, tempe, tahu, itu kebutuhan protein kita. Ya cukup. Kita banyak sekali yang vegetarian yang badannya besar sekali gitu. Kita ada film Game Changer. Game Changer itu ngomongin tentang vegetarian kok bisa menang olimpiade gitu. Kok bisa badannya besar sekali gitu. Kita lihat kayak di struktur binatang ya, seperti sapi. Sapi kan lebih berat dari kita. Dia makan apa? Rumput. Dia kan nggak makan daging. Ya, badak, jerapah. Jerapah beratnya 2 ton, 2000 kilo. Makannya apa? Daun-daunan. Tapi gede sekali. Gorila. Emang gorila makan daging? No. Udah gitu dimasak? No. Kan Tuhan gak menciptakan pada awalnya, kalau orang yang percaya bilang, pada awalnya dia diciptakan, manusia diciptakan itu ada di Taman Eden. Nah ada di Taman Eden itu dia apa? Disuruh makan tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Nah itu yang menjadikan itu. Nah jadi kita bersyukur di Indonesia ya. Saya waktu itu lama di Australia waktu saya di training. Itu sayuran mahal, lebih mahal dari daging. Di kita sayuran murah gitu. Jadi kita untung gitu. Apalagi kita ini sangat kaya daun kelor. Daun kelor itu nitric oxide-nya penuh. Tapi jangan dibikin sup terlalu lama, dia rusak. Kalau sanggup di blender. Kalau nggak sanggup bikin sup, tapi jangan bonyok. Sebentar aja, habis itu minum sama daun-daun kelornya gitu. Itu diekspor loh. Daun kelor sekarang diekspor di Jepang. Untuk mengganti matcha, karena matcha very expensive, matcha itu teh hijau. Jadi ini daun kelor dibikin kayak bubuk hijau. Orang Jepang tahu itu sangat tinggi khasiat nitric oxide-nya. Kita kaya sekali, kayaknya daun kelor di mana-mana ada deh. Ada dok, kalau di Indonesia. Nah, ini ada pertanyaan mungkin yang terakhir dok. Bagaimana pada lansia untuk kebutuhan nutrisinya, apakah punya nutrisi yang khusus karena pada lansia mungkin sudah terjadi penurunan fungsi fisiologis, rasa haus, fungsi mengunyah dan lain-lain. Jadi mungkin ini pola makan pada lansia untuk nutrisinya, untuk lifestyle medicine. Yes, pertanyaannya bagus. Jadi lansia memang kita harus kita lihat dulu sebabnya dia misalnya kekurangan vitamin atau zat tertentu, misalnya anemia ya. Kita selidiki dulu dia kenapa anemia. Apakah karena dia kekurangan zat besi, apakah dia kekurangan B12 atau folate atau apa. Nah itu banyak kita harus kasih suplemen. Ya, maka itu kita harus kontrol gitu. Dia harus periksa sama dokter. Jadi nggak bisa dia di rumah mau akal-akalan sendiri menjadi sehat, nggak bisa dong. Kita kan punya alat, kita punya lab, kita bisa lihat. Nah nanti kita formulakan yang terbaik untuk si oma sama si opa apa. Kayak kita ada pasien yang dia nggak bisa nelen karena ada kanker, kita terpaksa masukin nasogastric tube. Ternyata masukin nasogastric tube berdarah hidungnya. Akhirnya kita masukin pack, jadi kayak selang di ususnya. So far so good gitu. Jadi kita selalu harus optionnya, kita sebagai dokter, kita diberikan otak yang cemerlang itu bukan milik pribadi. Sebetulnya supaya kita dipakai untuk berguna untuk masyarakat banyak. Jadi orang bersyukur bahwa dokter ini lahir di dunia ini, maksudnya bisa bantu dia mikirin pemecahan masalahnya apa gitu. Nah harusnya begitu. Jadi kita si oma atau opa yang punya masalah ini dibawa dulu, nanti kita formulakan apa. Nah kita juga ada tim gizi, ada tim internis, nanti kita formulakan yang terbaik untuk oma opa ini apa. Kalau perlu malahan home visit. Kita kasih makanannya, kita siapin. Nah itu nanti ke depannya yang mudah-mudahan akan ada pelayanan misalnya blenderan, diantar ke rumah.
bisa bikin sup, bisa bikin kacang-kacangan atau apa, bisa diantarnya. Kita sih udah so far udah mulai nih gitu. Menarik ya, yang apa yang disampaikan oleh Dokter Dasari sangat menarik ya dok. Jadi mengenai lifestyle medicine untuk kesehatan di masa pandemi COVID ini, terutama tidak hanya jantung tapi secara keseluruhan, yaitu imunitas tubuh kita. Dan masih banyak yang perlu kita eksplor mengenai bagaimana kita mencegah penyakit-penyakit tidak hanya COVID tapi juga penyakit-penyakit lain, dan mungkin nanti akan banyak perkembangan dari Dokter Dasat dan lain-lain mengenai lifestyle medicine ini yang untuk dikembangkan di rumah sakit Bethsaida khususnya dan di lain sebagainya. Keterbatasan waktu saya cukup sampaikan di sini. Terima kasih banyak kepada Dokter Dasat yang telah memaparkan presentasinya yang sangat menarik, komprehensif dengan lifestyle medicine, sesuatu yang baru bagi kita, bagi banyak dari kita semua. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari kami. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya kembalikan acara kepada MC. Ya, terima kasih kepada Dr. Rian Ranitya dan juga kepada pembicara kita pada hari ini, ada Dr. Raja Adil dan juga Dr. Dasat Mulyono ya. Beliau-beliau ini merupakan dokter spesialis jantung di Bethsaida Hospital, luar biasa ya. Tadi sudah dibahas banyak sekali mengenai tren penyakit jantung masa kini, pencegahan dan juga penanganannya, serta menjaga kesehatan jantung di masa pandemi. Tadi sudah kita bahas juga dan kita diskusikan, dan banyak sekali yang sudah didapatkan ilmunya ya tentunya, dan intervensi saat ini memang sudah sangat maju. Jadi untuk rekan-rekan sejawat semuanya bisa untuk merekomendasikan kira-kira apa sih yang terbaik untuk pasien. Dan tentunya lifestyle medicine saat ini sudah sangat maju sekali. Jadi kita juga bisa untuk menyarankan kepada pasien-pasien kita, terutama medis ya, untuk bisa melakukan lifestyle medicine sehingga dapat menjaga kondisi tubuh pasien tersebut. Oke rekan sejawat, peserta webinar medis pada hari ini sudah selesailah simposia yang ke-1, dan nanti akan dilanjutkan oleh simposium yang kedua tentang Preventing Orthopedic Problems in Elderly. Tapi sebelum itu kita akan melakukan istirahat sholat makan isoma bagi yang menjalankannya. Dan saya ingin mengingatkan kembali bahwa selama isoma berlangsung maka akan dibuka untuk virtual booth-nya. Nanti rekan-rekan semua boleh diklik pada menu Expo Hall, di mana nanti di sana akan rekan-rekan sejawat kunjungi booth-booth dari tim kerja kami ya. Oke. Jadi mitra kerja kami semuanya di situ harus dikunjungi semua, tidak boleh ada yang di skip karena nanti akan menjadi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat di akhir acara. Dan jangan lupa juga untuk kunjungan atau virtual booth ini akan di-close ketika simposium kedua dimulai. Jadi semuanya hari ini harus di-visit ya. Jadi sambil nanti bisa dibaca-baca juga di sana kira-kira ada info menarik apa. Jangan siapa tahu mungkin ada yang tertarik dan bisa juga nanti berlanjut ke arah selanjutnya. Wah, ini agak-agak seru ya. Oke, dan selanjutnya nanti kita langsung saja untuk istirahat ya. Jangan lupa untuk visit di booth kami. Jadi saya Ori, sampai berjumpa lagi di sesi selanjutnya.